Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di Waktu Sunyi. Terima kasih sudah kembali meluangkan waktu untuk hadir di sini. Semoga cerita kali ini bisa menemani kalian yang sedang beraktivitas dalam perjalanan, ataupun sekadar menjadi teman saat beristirahat maupun sebelum tidur. Di setiap daerah selalu ada kisah-kisah lama yang terus bertahan meski telah dimakan waktu. Sebagian dianggap hanya cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun bagi mereka yang pernah mendengar, menyaksikan, atau bahkan mengalaminya sendiri, kisah itu terasa jauh lebih nyata daripada sekadar legenda, seperti kisah yang akan kita dengarkan kali ini. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita mulai ceritanya. Tahun ke-1963, di sebuah desa terpencil di pedalaman Pulau Jawa, kehidupan berjalan dengan tenang dan sederhana. Hamparan sawah yang luas menjadi sumber penghidupan sebagian besar penduduknya. Pagi hari diisi dengan suara ayam berkokok dan langkah para petani yang berangkat ke ladang. Sementara sore menjelang malam menjadi waktu ketika warga berkumpul di beranda rumah untuk berbincang. Sebelum kembali beristirahat, di desa itu, adat istiadat masih dijunjung tinggi. Perkataan orang tua dihormati, keputusan keluarga jarang dibantah, dan perjodohan masih menjadi hal yang lumrah, terutama di kalangan keluarga terpandang. Di antara penduduk desa, hiduplah seorang gadis bernama Sri. Parasnya yang cantik, tutur katanya yang lembut, serta sikapnya yang ramah membuat hampir semua orang mengenalnya. Tak sedikit warga yang menyebut Sri sebagai kembang desa. Namun, di balik senyum yang selalu menghiasi wajahnya, Sri menyimpan sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh satu orang. Rahasia itu adalah kisah cintanya dengan Kasim, seorang pemuda yatim piatu yang sehari-hari bekerja sebagai petani di sawah milik keluarga Sri. Hubungan mereka terjalin dalam diam, bukan karena malu, melainkan karena mereka sama-sama memahami bahwa perbedaan kedudukan di antara mereka akan sulit diterima oleh keluarga Sri. Meski begitu, harapan untuk bisa hidup bersama masih mereka simpan rapat di dalam hati. Mereka percaya selama masih saling mencintai, suatu hari nanti akan ada jalan yang mempertemukan impian mereka menjadi kenyataan. Namun, takdir ternyata telah menyiapkan jalan yang sama sekali berbeda. Sejak kecil, Tri tumbuh di lingkungan yang serba berkecukupan. Ayahnya, Pak Sastro, dikenal sebagai juragan tanah yang disegani di desa. Sawah yang dimilikinya membentang luas, memberikan pekerjaan bagi banyak warga yang menggantungkan hidup dari hasil panen setiap musim. Meski berasal dari keluarga terpandang, Sri tidak pernah memandang rendah siapapun. Hampir setiap pagi, ia membantu ibunya menyiapkan bekal untuk para pekerja yang akan berangkat ke sawah. Sesekali, ia juga mengantarkan kendi berisi air minum atau makanan ke lahan milik keluarganya. Di sanalah ia pertama kali mengenal Kasim. Kasim adalah salah seorang pekerja yang paling rajin. Sejak kedua orang tuanya meninggal, ia hidup seorang diri di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir desa. Tidak ada saudara yang menemaninya. Setiap hari, sebelum matahari terbit, ia sudah berjalan menuju sawah dengan cangkul di pundaknya, lalu pulang ketika langit mulai gelap. Sikapnya yang jujur dan pekerja keras membuat Pak Sastro mempercayainya mengurus sebagian sawah keluarga. Hubungan Sri dan Kasim berawal dari percakapan-percakapan sederhana. Awalnya hanya saling menyapa, lalu saling membantu. Hingga tanpa disadari, keduanya mulai menaruh rasa yang lebih dari sekadar pertemanan. Mereka sama-sama memahami bahwa hubungan itu tidak boleh diketahui siapapun. Perbedaan kedudukan di antara mereka terlalu jauh. Sri adalah putri seorang juragan, sedangkan Kasim hanyalah seorang petani yang bekerja di tanah milik ayah Sri. Karena itulah mereka memilih menyimpan semuanya dalam diam. Setiap beberapa hari sekali, ketika pekerjaan di sawah mulai lengang dan matahari condong ke barat, Sri diam-diam berjalan menuju sebuah gubuk kecil di pinggir hutan. Gubuk itu biasa digunakan Kasim untuk berteduh saat hujan atau beristirahat
ketika siang terasa terik. Tempat itu menjadi satu-satunya ruang di mana mereka dapat berbicara tanpa rasa khawatir. Mereka saling bercerita tentang banyak hal, tentang pekerjaan, tentang masa kecil, tentang mimpi-mimpi sederhana yang ingin mereka wujudkan suatu hari nanti. Qasim pernah berkata bahwa ia tidak memiliki harta ataupun sawah yang luas. Namun jika suatu hari Sri benar-benar menjadi istrinya, ia akan bekerja lebih keras agar mereka bisa hidup berkecukupan. Sri hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa baginya hidup sederhana tidak pernah menjadi masalah selama mereka bisa menjalaninya bersama. Percakapan-percakapan seperti itu terus berulang dari waktu ke waktu. Tak pernah ada janji yang diucapkan dengan berlebihan. Tak pernah ada harapan yang terlalu tinggi. Keduanya hanya ingin hidup tenang sebagai pasangan suami istri, membangun keluarga kecil dengan hasil jerih payah sendiri. Hari-hari berlalu begitu cepat. Hubungan mereka tetap menjadi rahasia yang tak diketahui seorang pun. Setidaknya begitulah yang selama ini mereka yakini. Hingga pada suatu malam, setelah seluruh keluarga selesai makan bersama, Pak Sastro meminta Sri untuk tetap duduk di ruang tengah karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Sri menatap ayahnya dengan perasaan heran. Jarang sekali ayahnya meminta dirinya tetap tinggal setelah makan malam usai. Biasanya, setelah membantu membereskan meja bersama ibunya, ia langsung masuk ke kamar untuk beristirahat. Pak Sastro menarik napas pelan sebelum mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya, ia kedatangan tamu dari kampung sebelah. Tamu itu adalah seorang juragan yang telah lama menjalin hubungan baik dengannya. Setelah berbincang cukup lama, keduanya sepakat untuk mempererat hubungan keluarga melalui sebuah perjodohan. Putra juragan itu bernama Sutrisno. Pak Sastro berharap Sri bersedia menerima keputusan tersebut. Sejak awal pembicaraan hingga selesai, Sri tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menundukkan kepala sambil menggenggam ujung kain yang dikenakannya. Di dalam hatinya berkecamuk begitu banyak perasaan. Tetapi sebagai seorang anak yang sejak kecil diajarkan untuk menghormati orang tua, ia tidak sanggup membantah. Bu Sumarni yang duduk di sampingnya hanya menatap putrinya dengan rasa iba. Ia memahami apa yang sedang dirasakan Sri, tetapi ia juga mengerti alasan suaminya mengambil keputusan itu. Malam itu berlalu dalam kesunyian. Keesokan harinya, seperti biasa, Sri berpamitan kepada ibunya untuk mengantarkan bekal ke sawah. Namun setelah selesai, langkahnya tidak langsung mengarah pulang. Ia berjalan menuju gubuk kecil di pinggir hutan, tempat yang selama ini menjadi saksi setiap pertemuannya dengan Qasim. Qasim sudah lebih dulu berada di sana. Begitu melihat wajah Sri yang tampak murung, ia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan nada pelan, ia bertanya apa yang sedang terjadi. Sri sempat terdiam beberapa saat. Bibirnya beberapa kali bergerak, tetapi tak ada kata yang keluar. Hingga akhirnya, dengan mata yang mulai berkaca-kaca, ia menceritakan semua yang dikatakan ayahnya semalam. Qasim tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang lantai gubuk yang terbuat dari bilah-bilah bambu. Suasana menjadi sangat hening. Sri berharap Qasim akan mengatakan sesuatu, tetapi pemuda itu justru berdiri perlahan. Ia mengatakan bahwa sebaiknya Sri pulang agar tidak terlalu lama berada di luar. Sri mengangguk pelan. Meski bingung dengan sikap Qasim, ia memilih menuruti perkataannya. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia mengira Qasim marah atau mungkin sedang kecewa. Namun ia percaya lelaki yang dicintainya hanya membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan itu. Keesokan paginya, sebelum para pekerja mulai turun ke sawah, Qasim datang ke rumah Pak Sastro. Ia mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya. Saat tiba di halaman, Pak Sastro sedang duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi hangat. Di sampingnya tergeletak beberapa lembar catatan hasil panen yang sesekali ia periksa. Melihat Qasim datang, Pak Sastro meletakkan cangkir kopinya lalu mempersilakan pemuda itu duduk. Dengan penuh hormat,
Kasim menyampaikan maksud kedatangannya. Ia mengaku telah lama mencintai Sri. Ia juga mengatakan bahwa hubungan mereka bukanlah sekadar rasa suka sesaat. Ia datang dengan niat baik untuk memohon restu agar dapat mempersunting Sri. Pak Sastro terdiam cukup lama. Ia tidak memarahi Kasim, tidak pula mengusirnya. Dengan suara tenang, ia mengatakan bahwa dirinya menghargai keberanian dan ketulusan Kasim. Namun keputusan mengenai perjodohan Sri telah dibuat dengan penuh pertimbangan dan ia tidak mungkin membatalkannya begitu saja. Kasim masih mencoba meyakinkan. Ia berjanji akan bekerja lebih keras. Ia tidak meminta harta ataupun sawah. Ia hanya ingin diberi kesempatan membuktikan bahwa dirinya mampu membahagiakan Sri. Namun Pak Sastro tetap menggeleng pelan. Dengan halus, ia meminta Kasim menerima kenyataan itu. Hari berikutnya, Kasim datang lagi. Begitu pula keesokan harinya. Dan hari setelahnya. Setiap kali datang, ia selalu berbicara dengan sopan. Setiap kali pula, Pak Sastro menolaknya dengan cara yang baik. Tak sekalipun Kasim meninggikan suara atau membuat keributan. Ia hanya pulang dengan langkah yang semakin berat dari hari ke hari. Keadaan itu berlangsung hampir selama 1 minggu. Pak Sastro mulai merasa tidak enak kepada keluarga calon besannya apabila kabar tersebut sampai terdengar. Demi menghindari kesalahpahaman, ia memutuskan mempercepat acara pertunangan. Beberapa hari kemudian, keluarga Sutrisno datang membawa seserahan. Di hadapan kedua keluarga dan beberapa tokoh desa, sebuah cincin disematkan ke jari Sri sebagai tanda bahwa ia telah resmi bertunangan. Sejak hari itu, hari pernikahan ditetapkan akan berlangsung 1 bulan kemudian. Hari-hari setelah pertunangan berjalan, terasa begitu lambat bagi Sri. Cincin yang melingkar di jari manisnya, seolah terus mengingatkan bahwa waktu yang dimilikinya bersama Kasim semakin sedikit. Sejak pertunangan itu berlangsung, mereka tidak lagi bertemu. Bukan karena saling melupakan, melainkan karena keduanya sama-sama tahu bahwa semakin sering bertemu, semakin besar pula kemungkinan hubungan mereka diketahui orang lain. Sementara itu, Kasim tetap bekerja seperti biasa di sawah milik Pak Sastro. Ia datang paling pagi, pulang paling sore. Namun kini, ia lebih banyak diam. Tawa yang dahulu masih sesekali terdengar darinya perlahan menghilang. Beberapa pekerja lain sempat bertanya apakah ia sedang sakit. Kasim hanya menjawab bahwa dirinya sedang banyak pikiran. Tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya sedang ia rasakan. Hari demi hari terus berlalu. Persiapan pernikahan Sri semakin sibuk. Para tetangga datang membantu membersihkan rumah, mendirikan tenda, dan menyiapkan berbagai keperluan untuk pesta yang akan digelar sebulan setelah pertunangan. Suasana rumah Pak Sastro semakin ramai. Berbeda dengan rumah kecil Kasim yang justru terasa semakin sunyi. Hingga suatu sore, Sri mengirim pesan melalui seorang anak kecil yang sering membantu ibunya berbelanja ke pasar. Pesan itu hanya berisi permintaan agar Kasim menemuinya untuk terakhir kali di gubuk tempat mereka biasa bertemu. Menjelang matahari terbenam, Kasim datang. Sri sudah menunggu di dalam gubuk. Beberapa saat mereka hanya saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada tangisan. Akhirnya Sri memberanikan diri berbicara. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin pertemuan mereka berakhir seperti ini. Namun ia juga tidak ingin terus memberi harapan yang pada akhirnya hanya akan melukai. Kasim lebih dalam, dengan suara yang bergetar, Sri berkata bahwa sebentar lagi ia akan menjadi istri orang. Ia memohon agar Kasim mulai menjalani hidupnya tanpa terus memikirkan dirinya. Mendengar perkataan itu, Kasim menundukkan kepala, tangannya mengepal pelan. Ia bertanya mengapa Sri tidak mencoba menolak keputusan ayahnya. Sri menggeleng perlahan. Ia mengatakan bahwa ia sudah memikirkannya berkali-kali. Namun, ia tidak sanggup melawan kehendak kedua orang tuanya yang selama ini telah membesarkan dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Baginya, itu bukan perkara mudah. Air mata mulai mengalir di pipi Sri. Ia meminta maaf karena tidak mampu mempertahankan hubungan mereka. Kasim masih terdiam.
Tatapannya kosong mengarah keluar gubuk. Sri menarik napas panjang sebelum akhirnya berdiri. Ia mengusap air matanya pelan dengan langkah yang terasa berat. Ia berkata bahwa mungkin memang sudah waktunya mereka mengakhiri semuanya. Ia berharap suatu hari nanti Kasim dapat menemukan perempuan lain yang mampu membuatnya kembali bahagia. Sri pun melangkah meninggalkan gubuk. Baru beberapa langkah menjauh, suara Kasim terdengar dari belakang. Kalau aku tidak bisa memilikimu, tidak akan ada orang lain yang bisa. Sri berhenti berjalan. Ia menoleh perlahan. Matanya kembali dipenuhi air mata. Dengan suara lirih, ia berkata bahwa Kasim tidak seharusnya berkata seperti itu. Ia percaya suatu hari nanti akan ada perempuan yang jauh lebih baik untuk mendampingi hidupnya. Namun, Kasim hanya berdiri diam. Tatapannya begitu kosong, hingga Sri hampir tidak mengenali sosok lelaki yang selama ini dicintainya. Tak ada lagi kata yang terucap. Sri berbalik dan melanjutkan langkahnya menuju desa. Sementara Kasim tetap berdiri di depan gubuk, memandang kepergian perempuan yang perlahan menghilang di balik pepohonan hingga senja benar-benar berganti menjadi malam. Sejak pertemuan itu, Kasim tidak pernah terlihat lagi di desa. Sebagian warga mengira ia pergi mencari pekerjaan ke tempat lain. Sebagian lagi beranggapan ia hanya ingin menenangkan pikirannya sebelum memulai hidup yang baru. Tak seorang pun benar-benar mengetahui kemana ia menghilang. Sementara itu, waktu terus berjalan. Hari yang telah lama dipersiapkan oleh keluarga Pak Sastro akhirnya semakin dekat. Hari yang telah lama dipersiapkan akhirnya tiba. Sejak matahari belum terbit, rumah Pak Sastro sudah dipenuhi sanak saudara dan para tetangga yang datang membantu. Halaman rumah dihiasi janur kuning dan rangkaian bunga. Para ibu sibuk menyiapkan hidangan. Kaum lelaki mengatur tempat duduk dan menyambut tamu yang mulai berdatangan. Pagi itu, Sri menjalani seluruh prosesi pernikahan dengan mengenakan busana adat Jawa. Wajahnya tampak anggun dengan riasan pengantin yang sederhana. Meski sesekali tersenyum kepada para tamu, sorot matanya menyimpan kesedihan yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Akad nikah berlangsung dengan khidmat. Setelah itu, pesta dilanjutkan hingga siang dan sore hari. Penduduk dari berbagai penjuru desa datang memenuhi halaman rumah Pak Sastro. Mereka turut berbahagia menyaksikan pesta pernikahan yang begitu meriah. Menjelang malam, Pak Sastro memberikan sebuah kejutan untuk putri sematawayangnya. Beberapa minggu sebelumnya, tanpa sepengetahuan Sri, ia telah memesan sebuah gaun pengantin bergaya barat dari kota. Bagi Pak Sastro, itu adalah hadiah terakhir yang ingin ia berikan kepada putrinya pada hari paling bersejarah dalam hidupnya. Saat Sri keluar dari kamar mengenakan gaun itu, hampir seluruh tamu terdiam. Gaun berwarna putih dengan potongan khas awal tahun 60-an itu tampak begitu anggun. Roknya menjuntai hingga menyentuh lantai. Lengan panjangnya dihiasi renda-renda halus. Sebuah vel tipis menjuntai dari sanggul rambutnya yang ditata mengikuti gaya pengantin barat pada masa itu. Belum pernah ada seorang pun di desa melihat pengantin mengenakan busana seperti itu. Anak-anak mengikuti langkah Sri sambil memandangnya dengan kagum. Para ibu tak henti-hentinya memuji kecantikannya. Beberapa bapak mengatakan bahwa gaun seperti itu hanya pernah mereka lihat di foto-foto dari kota. Malam itu, hampir semua tamu pulang dengan satu kenangan yang sama. Sri tampak begitu cantik mengenakan gaun pengantin putihnya. Menjelang larut, pesta akhirnya usai. Satu persatu, tamu berpamitan meninggalkan rumah Pak Sastro. Suasana yang sejak pagi dipenuhi tawa perlahan berubah menjadi tenang. Sri masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Ia masih mengenakan gaun pengantin putih itu karena belum sempat berganti pakaian. Beberapa saat kemudian, terdengar ketukan pelan dari arah jendela. Sri menghampiri jendela dan membukanya. Di luar telah berdiri Kasim. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Berbeda dengan lelaki yang selama ini dikenalnya. Kasim memohon agar Sri menemuinya untuk terakhir kali. Ia mengatakan hanya ingin menyampaikan sesuatu sebelum benar-benar pergi, meninggalkan desa.
Sri terdiam cukup lama. Kenangan tentang lelaki yang pernah begitu dicintainya membuat hatinya luluh. Ia keluar rumah dan mengikuti Kasim. Mereka berjalan menuju gubuk kecil di pinggir hutan, tempat yang dahulu menjadi saksi setiap pertemuan mereka. Tempat mereka pernah menyusun begitu banyak harapan. Namun malam itu, tempat itu justru menjadi akhir dari segalanya. Di sanalah Kasim, yang telah kehilangan akal sehat, melakukan perbuatan yang merenggut kehormatan Sri. Tak lama kemudian, Sri mengembuskan napas terakhirnya di tangan lelaki yang selama ini paling ia cintai. Saat kesadarannya perlahan kembali, Kasim menyadari bahwa semua telah terlambat. Penyesalan yang datang tak lagi mampu mengubah apapun. Di tempat yang sama, ia mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, di rumah Pak Sastro, keluarga mulai menyadari Sri tak kunjung keluar dari kamarnya. Mereka mengira Sri sedang bersama suaminya. Namun setelah dipastikan, Sri ternyata tidak berada dimanapun. Kepanikan segera menyelimuti seluruh rumah. Pak Sastro bersama warga segera melakukan pencarian. Mereka menyusuri jalan-jalan desa, pematang sawah, hingga pinggir hutan dengan membawa lampu penerangan. Menjelang dini hari, beberapa warga menemukan gubuk tempat Kasim biasa beristirahat. Saat diperiksa, Sri dan Kasim ditemukan telah meninggal dunia di dalamnya. Gaun pengantin putih yang beberapa jam sebelumnya begitu dikagumi seluruh warga, kini tampak kusut dan robek di beberapa bagian. Pak Sastro langsung memeluk tubuh putrinya sambil menangis. Bu Sumarni tak sanggup berdiri melihat keadaan anak semata wayangnya. Orang-orang yang membantu memandikan jenazah kemudian memahami bahwa sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Sri telah mengalami penderitaan yang begitu berat. Namun, mereka sepakat untuk menyimpan kenyataan itu rapat-rapat, bukan untuk menutupi kebenaran, melainkan demi menjaga kehormatan Sri hingga akhir hayatnya. Pemakaman keduanya dilaksanakan pada hari itu juga. Sejak saat itu, duka yang menyelimuti desa perlahan berubah menjadi kesunyian yang sulit dijelaskan. Hari-hari setelah pemakaman terasa begitu sunyi. Rumah Pak Sastro yang dahulu selalu dipenuhi tawa, kini lebih sering diselimuti keheningan. Tak ada lagi langkah Sri yang setiap pagi membantu ibunya menyiapkan bekal untuk para pekerja. Tak ada lagi senyum yang menyambut para tetangga yang datang berkunjung. Pak Sastro lebih banyak menghabiskan waktunya duduk di teras rumah. Secangkir kopi yang biasanya habis sebelum dingin, kini sering dibiarkan begitu saja. Tatapannya kosong, mengarah ke halaman. Sesekali ia menghela napas panjang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Bu Sumarni hampir setiap hari masuk ke kamar Sri. Ia membersihkan kamar itu seperti putrinya masih tinggal di sana. Pakaian-pakaian Sri tetap tersusun rapi di dalam lemari. Perhiasan kecil yang biasa dikenakan Sri juga tidak pernah dipindahkan. Bu Sumarni seolah belum sanggup menerima bahwa putrinya telah tiada. Beberapa malam kemudian, Bu Sumarni terbangun karena mendengar suara tangisan perempuan. Tangisan itu terdengar lirih, seolah berasal dari dalam rumah. Ia bangkit dari tempat tidurnya. Dengan langkah perlahan, ia mencari asal suara itu. Semakin ia berjalan, tangisan itu terdengar semakin jelas. Langkahnya berhenti tepat di depan kamar Sri. Perlahan, ia membuka pintu. Kamar itu kosong. Tak ada siapapun di dalamnya. Tangisan itu pun menghilang. Bu Sumarni hanya berdiri mematung. Ia menutup kembali pintu kamar putrinya sambil menahan air mata. Ia mengira semua itu hanyalah perasaannya sendiri. Namun keesokan malam, kejadian serupa kembali terulang. Kali ini, bukan hanya tangisan. Di sela isak yang lirih, terdengar suara seorang perempuan memanggil, "Ayah, tolong." Tak lama kemudian, terdengar lagi suara yang sama. "Ibu sakit." Suara itu begitu pelan, penuh kesedihan. Pak Sastro dan Bu Sumarni saling berpandangan. Mereka mencari ke seluruh sudut rumah, namun tak menemukan siapapun. Malam demi malam, kejadian itu terus berulang. Kadang hanya terdengar tangisan, kadang disusul suara lirih yang seolah meminta pertolongan. Pak Sastro tidak pernah menceritakan semua itu kepada warga. Ia memilih memendamnya sendiri. Hingga suatu sore,
seorang warga bernama Pak Hardi datang berkunjung. Wajahnya tampak pucat. Dengan suara pelan, ia bercerita bahwa ketika pulang mengantar hasil panen menjelang malam, ia melihat seorang perempuan berdiri sendirian di tepi jalan. Karena mengira perempuan itu membutuhkan bantuan, ia menghentikan gerobaknya. Saat perempuan itu menoleh, Pak Hardi langsung mengenali wajahnya. Itu adalah Sri. Ia masih mengenakan gaun pengantin putih yang sama seperti pada malam pesta pernikahannya. Gaun yang beberapa hari sebelumnya membuat seluruh warga desa berdecak kagum. Pak Hardi tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ketika ia mengedipkan mata, sosok itu telah menghilang. Beberapa hari kemudian, Bu Parti mengalami kejadian yang tak kalah aneh. Menjelang tengah malam, ia mendengar seseorang mengetuk pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, seorang perempuan berdiri beberapa langkah di depan rumah. Perempuan itu hanya menatap tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah cahaya bulan, Bu Parti mengenali gaun putih yang dikenakannya. Sebelum sempat memanggil suaminya, sosok itu perlahan menghilang dari pandangan. Tak lama berselang, Wagiman yang sedang menjaga sawah melihat seorang perempuan berjalan menyusuri pematang. Ia mengira ada warga yang tersesat. Namun, setiap kali didekati, perempuan itu semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di balik kabut tipis yang menyelimuti persawahan. Cerita demi cerita mulai terdengar di kalangan warga. Semua orang memberikan kesaksian yang hampir sama. Mereka melihat seorang perempuan mengenakan gaun pengantin putih, berjalan seorang diri, tidak pernah berbicara, tidak pernah mengganggu, hanya memandang dengan sorot mata yang dipenuhi kesedihan. Mendengar berbagai cerita itu, Pak Sastro hanya menundukkan kepala. Dengan suara pelan, ia berkata kepada warga agar tidak lagi memperbincangkan apa yang telah menimpa putrinya. Ia meminta mereka berhenti menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Menurutnya, Sri telah cukup menderita. Yang dapat dilakukan kini hanyalah mendoakan agar putrinya mendapatkan ketenangan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Meski waktu terus berjalan, luka di hati Pak Sastro dan Bu Sumarni tak pernah benar-benar sembuh. Rumah yang dahulu menjadi tempat berkumpul keluarga, kini terasa begitu asing bagi keduanya. Setiap sudut rumah mengingatkan mereka pada Sri. Halaman tempat Sri sering menyiram bunga. Ruang tengah, tempat mereka biasa makan bersama. Dan kamar yang kini selalu dibiarkan tertutup. Pak Sastro lebih banyak menghabiskan waktunya duduk di teras rumah. Secangkir kopi yang tersaji di hadapannya seringkali dibiarkan dingin. Tatapannya kosong memandang halaman rumah. Sementara Bu Sumarni semakin jarang berbicara. Hampir setiap hari ia masuk ke kamar Sri, membersihkan setiap sudutnya, merapikan pakaian putrinya. Seolah Sri hanya sedang pergi dan suatu saat akan kembali. Suatu pagi, Pak Sastro mengumpulkan beberapa kerabat dan tokoh desa. Dengan suara pelan, ia menyampaikan sebuah keputusan. Ia dan Bu Sumarni tidak sanggup lagi tinggal di desa itu. Terlalu banyak kenangan yang membuat hati mereka terus diselimuti kesedihan. Beberapa bulan kemudian, rumah, sawah, dan seluruh harta yang mereka miliki di desa itu dijual. Tak sedikit warga yang merasa kehilangan. Selama ini, Pak Sastro dikenal sebagai orang yang baik hati dan tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Sebelum meninggalkan desa, Pak Sastro berpamitan kepada seluruh warga. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia menyampaikan satu permintaan. Ia berharap tidak ada lagi yang memperbincangkan apa yang sebenarnya terjadi pada Sri. Anaknya telah cukup menderita. Biarlah semua itu menjadi pelajaran bagi siapapun yang mendengarnya. Ia hanya meminta agar setiap kali mengingat Sri, warga berkenan mengirimkan doa untuk putrinya. Tak lama kemudian, Pak Sastro dan Bu Sumarni meninggalkan desa. Tak seorang pun mengetahui kemana mereka pergi. Kepergian mereka ternyata tidak menghentikan cerita-cerita aneh yang terus terdengar dari waktu ke waktu. Masih ada warga yang mengaku melihat seorang perempuan mengenakan gaun pengantin putih. Kadang ia berdiri di tepi jalan ketika malam mulai larut. Kadang berjalan perlahan di pematang sawah. Kadang terlihat di dekat gubuk tua
di pinggir hutan, tempat yang dahulu menjadi saksi pertemuan Sri dan Kasim. Tak ada seorang pun yang pernah melihat sosok itu berbicara. Tak ada pula yang pernah mengaku disakitinya. Ia hanya berdiri dalam diam, menatap dengan wajah yang dipenuhi kesedihan, lalu perlahan menghilang. Semua orang yang pernah melihatnya memberikan kesaksian yang hampir sama. Gaun putih yang dikenakannya adalah gaun yang sama seperti yang dipakai Sri pada malam pesta pernikahannya. Gaun yang dahulu membuat seluruh warga desa terpukau. Karena itulah, tak ada seorang pun yang salah mengenali sosok perempuan tersebut. Tahun demi tahun berlalu. Anak-anak yang dahulu menyaksikan pesta pernikahan Sri tumbuh menjadi orang dewasa. Sebagian dari mereka menceritakan peristiwa itu kepada anak-anak mereka. Cerita itu kemudian diwariskan lagi kepada generasi berikutnya. Lambat laun, tragedi yang menimpa Sri berubah menjadi sebuah legenda yang terus hidup di desa itu. Sebagian orang menganggapnya hanya cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Sebagian lagi percaya bahwa hingga kini sosok perempuan bergaun pengantin putih itu masih sesekali menampakkan diri di malam-malam yang sunyi. Tak ada yang mampu memastikan mana yang benar. Namun, hingga hari ini masih ada orang yang mengaku pernah melihat seorang perempuan bergaun pengantin putih berdiri dalam diam. Kadang di tepi jalan, kadang di pematang sawah, kadang di dekat gubuk tua di pinggir hutan. Tak pernah berbicara, tak pernah mengejar, hanya memandang dengan sorot mata yang dipenuhi kesedihan. Dan setiap kali cerita itu kembali terdengar, warga yang telah lama tinggal di desa itu hanya saling berpandangan karena mereka tahu gaun putih itu bukan sekadar pakaian, melainkan pengingat akan sebuah tragedi yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan mereka. Tak semua luka mampu sembuh seiring berjalannya waktu. Ada yang perlahan memudar, namun ada pula yang terus hidup di dalam ingatan orang-orang yang pernah menyaksikannya. Tragedi yang menimpa Sri meninggalkan duka yang begitu dalam, bukan hanya bagi kedua orang tuanya, tetapi juga bagi seluruh warga yang pernah mengenalnya sebagai gadis yang lembut, ramah, dan penuh kasih kepada siapa saja. Tak ada yang pernah membayangkan bahwa malam yang seharusnya menjadi awal kehidupan barunya justru menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Sejak saat itu, nama Sri tak lagi hanya dikenang sebagai seorang kembang desa. Ia menjadi pengingat bahwa cinta yang dipenuhi keputusasaan tak pernah berakhir dengan kebahagiaan, dan penyesalan seberat apapun tak akan pernah mampu mengembalikan waktu yang telah berlalu. Demikianlah cerita kali ini. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah yang telah kita dengarkan, banyak legenda yang tetap bertahan karena terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mungkin sebagian hanyalah cerita lama, namun mungkin pula ada peristiwa yang memang pernah terjadi dan meninggalkan jejak yang tak pernah benar-benar hilang. Tuliskan pendapat kalian tentang cerita kali ini di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki pengalaman horor atau pernah mendengar kisah misteri yang diceritakan oleh keluarga maupun orang-orang di sekitar kalian, jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar. Siapa tahu cerita tersebut bisa menjadi inspirasi untuk kisah-kisah berikutnya di waktu sunyi. Jika kalian menyukai cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan jika menurut kalian cerita ini menarik, bagikan juga kepada teman, sahabat, atau keluarga kalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan menemani saya hingga akhir cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.